Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Nur Aziza Kadir dengan NIM 25017150056. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis lifespan development saya sendiri, menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Saya membuat video ini karena saya ingin melihat kembali bagaimana perjalanan hidup saya dimulai, bahkan sejak sebelum saya lahir, dan bagaimana setiap tahap perkembangan ikut membentuk diri saya yang sekarang ini. Perkembangan diri bukan hanya proses yang terjadi begitu saja, tetapi rangkaian pengalaman yang membentuk siapa saya hari ini. Saya percaya bahwa tahap perkembangan membawa pengaruh tertentu, dan dengan mempelajarinya, saya bisa lebih mengenal diri sendiri secara lebih dalam. Proses mengeksplorasi riwayat perkembangan saya sendiri ini sangat menarik dan membuka banyak insight tentang bagaimana saya menjadi pribadi yang seperti sekarang. Tanpa bertele-tele, mari kita masuk ke pembahasan. Untuk mengumpulkan data tentang perkembangan saya melakukan wawancara mendalam dengan mama dan bapak saya pada tanggal 16 Oktober 2025. Saya juga menelusuri dokumentasi dari keluarga, seperti surat keterangan kelahiran, foto-foto saya dari bayi hingga SD, dan rapor saya. Proses ini sangat nostalgic dan memberikan banyak informasi yang bahkan saya sendiri tidak ingat atau tidak pernah tahu sebelumnya. Selama proses pengumpulan data untuk tugas ini, saya mengalami beberapa tantangan. Salah satunya adalah saat wawancara dengan orang tua saya, banyak kejadian masa kecil yang ternyata sudah mereka lupa, sehingga informasi yang saya dapatkan tidak selalu lengkap. Karena itu, saya harus menggali lebih dalam dengan mencari foto atau video lama, serta mengingat kembali pengalaman yang masih tersimpan di otak saya sendiri. Bahkan dokumentasi yang saya dapatkan pun tidak semuanya lengkap, sehingga ada beberapa informasi yang tidak saya dapat dan ketahui secara spesifik. Saya adalah anak yang lahir setelah 4 tahun pernikahan orang tua saya. Dan sebelum saya hadir, mama saya sudah mengalami 2 kali keguguran. Mamaku hamil saya pada usia ke-31 tahun, dan sejak awal kehamilannya memang tidak mudah. Di trimester pertama, mama saya sempat hampir kehilangan saya. Waktu itu, mamaku naik motor untuk perjalanan jauh dan sangat kelelahan. Ternyata hal tersebut menyebabkan pendarahan. Namun syukurlah kondisi saya selamat dan tidak mengakibatkan keguguran. Tapi sejak kejadian itu, mamaku harus bed rest total dan rutin minum obat penguat kandungan. Memasuki trimester kedua, mamaku benar-benar menjaga pola makannya. Ia tetap memilih makanan sehat, menghindari makanan siap saji, makanan bervitsin, dan bahan pengawet, serta rutin minum vitamin, susu hamil, dan obat penguat kandungan sesuai anjuran dokter. Secara emosional, moodnya kadang naik turun. Beliau kadang merasa kesepian karena jarang ada yang mengajaknya ngobrol. Mamaku juga rutin memeriksa kandungannya di klinik swasta karena jaraknya cukup dekat dari rumah. Jadi dari sisi layanan kesehatan, kehamilan mamaku cukup terpantau dengan baik. Memasuki trimester ketiga, saya menjadi sangat aktif di dalam kandungan. Mama saya sering merasa kesulitan bergerak, terutama ketika sholat atau tidur, karena saya sering menendang dengan kuat. Menjelang usia 8-9 bulan, dokter menyarankan mama untuk lebih sering berjalan agar nanti proses melahirkan bisa lebih mudah. Selanjutnya saya akan menceritakan masa kelahiran saya. Saya dilahirkan melalui operasi sesar karena posisi saya di dalam kandungan sungsang. Jadi posisi saya dalam kandungan itu menghadap horizontal dan kepala saya tidak berada dalam posisi di bawah. Jadinya dokter menyarankan sesar demi keselamatan kami berdua. Karena persalinan sesar bisa dijadwalkan, orang tua saya akhirnya memilih tanggal kelahiran saya sendiri. Mereka menetapkan tanggal 31 Maret bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi.
Jadi pada pagi hari, mamaku dibawa ke ruang operasi. Tepat pukul 9:04 pagi, tanggal 31 Maret 2007, saya akhirnya lahir ke dunia. Mengenai kondisi fisik saya lahir dalam kondisi normal dan sehat dengan berat 2,8 kg dan panjang 50 cm. Setelah proses melahirkan selesai, barulah perjuangan mamaku benar-benar terasa. Mamaku sempat mengalami baby blues, yaitu gangguan psikologis yang dialami ibu pada masa postpartum yang ditandai beberapa gejala seperti perubahan mood, merasa terlalu emosional, mudah menangis, letih, serta bingung dan pikiran kacau. Mamaku bahkan sering merasa mendengar saya menangis, padahal sebenarnya tidak. Semua tanggung jawab baru sebagai orang tua membuat mamaku merasa terpukul. Tetapi seiring waktu, perasaan itu pelan-pelan mereda dan mamaku mulai bisa menyesuaikan diri. Saya akan membahas mengenai analisis pada masa prenatal saya. Yang pertama adalah faktor prenatal yang mungkin mempengaruhi perkembangan. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor risiko dan faktor protektif. Di faktor risiko, ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah ancaman keguguran di trimester pertama. Mamaku mengalami pendarahan setelah perjalanan jauh dan kelelahan. Ini termasuk faktor risiko prenatal yang dapat memengaruhi kondisi janin, terutama pada masa trimester pertama. Meskipun saya selamat dalam kandungan, kondisi ini memicu stres dan kecemasan pada mama. Yang kedua adalah perubahan emosional dan mood swing pada mamaku. Mama saya sering merasa kesepian, emosional dan tertekan. Stres ibu hamil dapat meningkatkan hormon stres yang bisa mempengaruhi perkembangan sistem stres janin, disposisi emosi, dan sensitivitas anak terhadap stres di masa tumbuh kembangnya. Yang ketiga adalah sakit fisik. Jadi mama saya itu sempat mengalami batuk pada trimester kedua. Kondisi fisik yang kurang stabil dapat memberi pengaruh kecil, namun tetap relevan pada masa perkembangan prenatal. Keempat, posisi janin sungsang. Ini tidak langsung memengaruhi perkembangan janin, tetapi menunjukkan adanya keterbatasan ruang gerak, bentuk rahim, atau variasi perkembangan janin. Pada analisis teori, saya memakai teori perkembangan prenatal. Perkembangan seorang bayi sebenarnya dimulai jauh sebelum ia lahir. Berdasarkan teori perkembangan prenatal, proses ini terbagi menjadi 3 periode utama, germinal, embrionik, dan fetal. Begitu sel telur dan sperma bertemu, terbentuklah zigot yang menandai dimulainya periode germinal selama 2 minggu pertama kehamilan. Pada tahap ini, sel-sel membelah dengan sangat cepat dan menempel pada dinding rahim. Dalam kasus saya, proses implantasi berlangsung lancar meskipun mamaku sebelumnya mengalami 2 kali keguguran, sehingga tahap awal kehamilan menjadi fondasi penting bagi perkembangan berikutnya. Memasuki minggu kedua hingga ke-8, kehamilan memasuki periode embrionik, yaitu fase ketika organ-organ utama mulai terbentuk dan kondisi janin sangat sensitif. Pada masa inilah mamaku mengalami pendarahan dan ancaman keguguran akibat melakukan perjalanan yang cukup jauh menggunakan motor. Namun, dengan penanganan dokter berupa obat penguat kandungan dan anjuran istirahat total atau bed rest, kehamilan berhasil dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian medis, kehati-hatian, dan dukungan lingkungan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan perkembangan embrio. Setelah minggu ke-8 hingga menjelang persalinan, janin memasuki periode fetal. Organ-organ yang telah terbentuk mulai tumbuh, berkembang, dan berfungsi semakin matang. Mamaku menjaga nutrisi, mengonsumsi vitamin, dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Gerakan janin mulai terasa melalui tendangan-tendangan kecil, menandakan pertumbuhan yang sehat. Menjelang kelahiran, diketahui bahwa posisi bayi sungsang, sehingga dokter menyarankan persalinan melalui operasi sesar
demi keamanan ibu dan bayi. Saya akhirnya lahir dengan berat dan panjang normal, mencerminkan perkembangan prenatal yang optimal. Dari perjalanan ini, terlihat bahwa perkembangan bayi dalam kandungan tidak hanya bergantung pada proses biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan ibu, pola nutrisi, kondisi emosional, perawatan medis, dan dukungan keluarga. Ketiga tahap perkembangan prenatal saling terhubung dan berperan penting dalam menghasilkan kelahiran janin yang sehat. Bagaimana kondisi prenatal menjadi fondasi perkembangan selanjutnya? Kondisi prenatal menjadi dasar penting perkembangan karena sejak dalam kandungan, tubuh dan otak bayi sudah mulai terbentuk dan belajar beradaptasi. Dari cerita saya tadi, walaupun kehamilan terdapat risiko seperti pendarahan dan ancaman keguguran, dengan perawatan yang baik, istirahat cukup, obat dokter, dan nutrisi sehat, membantu janin tetap tumbuh dengan aman. Pemeriksaan rutin juga memastikan perkembangan terpantau dan masalah bisa dicegah. Emosi ibu yang naik turun ikut memengaruhi suasana biologis dalam kandungan, sehingga kesehatan mental ibu juga penting bagi perkembangan bayi. Proses kelahiran yang aman melalui sesar semakin memastikan bayi memulai hidup dengan kondisi sehat. Jadi pengalaman selama kehamilan memberikan fondasi awal bagi kesehatan fisik, perkembangan otak, dan kemampuan anak beradaptasi di masa depan. Pada masa bayi, pertumbuhan fisik saya berlangsung cukup baik. Meskipun orang tua saya tidak lagi mengingat berapa berat dan panjang saya ketika masa ini, foto-foto masa kecil menunjukkan bahwa perkembangan fisik saya tergolong normal. Milestone motorik saya juga berkembang sesuai tahapnya. Saya mulai tengkurap di usia 4 bulan, duduk dengan bantuan di usia 6 bulan, dan bisa duduk sendiri pada usia 9 bulan. Saat menginjak 10 bulan, saya sudah lancar merangkak, kemudian berdiri dengan bantuan antara usia 9 hingga 11 bulan. Saya baru benar-benar lancar berjalan pada usia sekitar 14 hingga 15 bulan. Sebagai bayi, saya cenderung sehat dan memiliki pola tidur yang baik. Saya bahkan terlalu sering terlelap tidur sehingga sempat agak sulit diberi ASI. Untuk makanan pendamping, orang tua memilih memberikan empasi dari bahan alami, bukan yang instan. Dari sisi perkembangan kognitif, saya berada pada tahap sensori motor menurut Piaget. Pengalaman diperoleh melalui gerakan anggota tubuh dan koordinasi alat indera. Saat itu, saya sangat suka mengeksplorasi benda dengan cara menghisap jempol sebelum tidur, mengemut mainan, dan saya dulu suka sekali dengan mainan kerincingan. Saya juga mulai menunjukkan kemampuan objek permanence, di mana saya tahu di mana mainan saya disimpan. Biasanya di rak bawah televisi, dan saya akan mencarinya meskipun tidak terlihat di depan mata. Saya juga suka mengeksplor lingkungan sekitar rumah dengan berjalan-jalan di depan rumah dan mulai melakukan imitasi sederhana seperti meniru suara atau kata-kata yang diucapkan orang tua saya. Dalam perkembangan bahasa, saya sering mengoceh dan aktif merespons. Pada usia sekitar 10 bulan, saya sudah bisa menoleh dan merespons ketika nama saya dipanggil. Meski tidak ingat kata pertama saya, perkembangan kosakata saya tergolong normal dan saya tidak mengalami speech delay. Saya dikenal sebagai bayi yang cerewet dan banyak mengoceh. Untuk perkembangan sosial emosional, menurut tahap trust versus mistrust dari Erikson, saya tumbuh dengan rasa aman karena keterlibatan orang tua dalam pengasuhan saya yang sangat kuat. Pada tahap ini, bayi membentuk harapan sepanjang hidup bahwa dunia adalah tempat yang baik dan menyenangkan untuk hidup. Saya merasa nyaman dengan lingkungan sekitar dan mudah akrab dengan keluarga maupun tetangga. Saya dekat dengan kedua orang tua, meskipun saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan mamaku karena bapak saya bekerja. Saya juga diasuh oleh pembantu rumah tangga. Saya tidak mengalami stranger anxiety maupun separation anxiety dan memiliki temperamen yang mudah diatur. Saya jarang tantrum dan cenderung tenang. Menurut Bowlby, attachment adalah ikatan emosional yang terbentuk antara anak dan figur pengasuh utama,
yang menyediakan rasa aman atau secure base bagi anak untuk bereksplorasi dan membangun rasa percaya diri. Dari sisi konteks, saya mendapatkan kombinasi ASI dan susu formula dan berhenti menyusu pada usia 2 tahun. Pada usia 2 tahun pula, keluarga kami pindah rumah yang mana merupakan salah satu peristiwa penting yang menandai akhir masa bayi saya. Memasuki usia 2-6 tahun, perkembangan saya mulai terlihat lebih jelas. Walaupun tidak mendapatkan data mengenai kondisi fisik saya, namun dilihat dari tampilan fisik, saya tergolong sedikit kurus, tetapi masih dalam batas normal. Dan tinggi saya pun sepantaran dengan anak-anak seusia saya. Pada usia ini, kondisi gigi saya itu kurang bagus. Kebanyakan gigi saya kropos. Di masa ini, saya juga sangat aktif bermain. Kemampuan motorik saya berkembang lewat aktivitas sehari-hari. Saya sering berlari, bermain sembunyi-sembunyi, masak-masakan bersama dengan anak-anak tetangga. Sementara itu, motorik halus saya terlatih melalui hobi menggambar, mewarnai, menyusun puzzle, dan kegiatan kreatif lainnya. Dalam hal kemandirian, saya mulai diajari toilet training sekitar usia 2 hingga 3 tahun. Meski saat TK saya masih sering dibantu. Untuk makan, saya bisa makan sendiri, tetapi di rumah lebih sering disuapi karena kalau makan sendiri biasanya sangat lama. Berpakaian juga mulai dilatih, terutama saat belajar mengancingkan seragam TK, walaupun masih butuh bantuan sedikit-sedikit. Pada aspek kognitif, saya berada pada tahap pra-operasional menurut Piaget. Ciri-cirinya tampak dari perilaku sehari-hari. Misalnya, saya menunjukkan egosentrisme seperti kadang merasa iri dan cemburu ketika mamaku lebih memperhatikan adik yang baru lahir. Saya juga menunjukkan animisme seperti memperlakukan boneka seperti manusia sungguhan. Contohnya itu ketika saya makan, saya tidak mau disuapi sebelum boneka saya ikut disuapi. Kemudian, saya juga banyak terlibat dalam pretend play. Saya suka bermain role play sambil meniru karakter Frozen atau superhero dengan menjadikan selimut sebagai jubah. Bahkan kardus besar pun bisa saya jadikan mobil mainan. Imajinasi saya cukup kuat. Saya sering membuat cerita sendiri menggunakan boneka atau bahkan menjadikan tangan saya sebagai tokoh dalam cerita. Rasa ingin tahu saya juga tinggi. Karena mamaku sering menggambar masjid, saya selalu menunjuk bangunan masjid selama perjalanan sambil bertanya, "Mama, mana masjid?" dan merasa kagum setiap melihatnya. Dari sisi bahasa, saya sudah mampu menggunakan banyak kosakata sehari-hari dan bisa membentuk kalimat dengan struktur yang cukup teratur, termasuk menggunakan partikel-partikel sesuai dialek daerah. Kalau dalam dialek Makassar, saya sudah mampu menggunakan kapan partikel mi, ji, pi, ki, ko, dan lain-lain digunakan sesuai konteksnya. Secara emosional, saya berada pada tahap initiative versus guilt menurut Erikson. Pada tahap ini, saya lebih banyak menunjukkan inisiatif seperti menciptakan permainan sendiri, membuat cerita imajinasi, serta aktif mengajak bermain dengan teman sekitar rumah. Namun sesekali muncul rasa bersalah ringan, misalnya ketika mengganggu adik atau saat dimarahi karena mencoret dinding. Meskipun begitu, rasa bersalah itu tidak sampai menghambat saya untuk bereksplorasi. Saya juga jarang tantrum, dan jika menangis biasanya hanya dibiarkan hingga tenang. Saya juga memiliki ketakutan khas anak kecil. Misalnya saya takut cerita hantu Sakiara yang katanya menculik anak yang malas makan. Tapi cerita hantu tersebut hanyalah karangan orang tua saya saja. Dalam perkembangan sosial dan emosional, saya mulai masuk TK pada usia 4 tahun. Awal masuk, saya sering menangis, tetapi lama-kelamaan mulai terbiasa. Walaupun begitu, saya kurang dekat dengan teman TK saya. Biasanya saat jam pulang, saya bermain sendirian di playground TK sebelum dijemput. Teman bermain saya justru lebih banyak dengan anak tetangga yang berjumlah sekitar 3 hingga 5 orang. Kami sering bermain bersama setiap sore hingga azan maghrib berkumandang. Orang tua saya menerapkan pola asuh otoritatif yang hangat namun tegas.
Saya dekat dengan kedua orang tua, tetapi mereka juga memiliki aturan yang harus saya ikuti, seperti mencuci tangan dan kaki setelah bepergian, serta kewajiban tidur siang setiap hari. Keseharian saya cukup teratur. Sebelum berangkat TK atau saat akhir pekan, saya biasanya menyempatkan nonton kartun. Sepulang TK, saya makan, tidur siang, mandi sore, lalu bermain sampai maghrib. Malamnya saya tidur sekitar jam 9 paling lama. Sebelum tidur, biasanya saya minum segelas susu. Kadang terbangun tengah malam untuk minta dibuatkan susu lagi. Pada masa ini juga terjadi peristiwa penting, yaitu kelahiran adik saya pada tahun 2009, saat usia saya sekitar 2 tahunan. Kehadirannya menjadi bagian besar dari pengalaman masa kecil saya, baik dalam hal belajar berbagi, menunjukkan inisiatif, maupun mengelola emosi. Jadi pada masa SD, perkembangan fisik saya berjalan cukup baik. Berdasarkan data di rapor saya, saat kelas 2 SD, berat badan saya sekitar 27 hingga 32 kg dengan tinggi 122 hingga 126 cm. Kemudian mulai kelas 3 saya tergolong gemuk dengan berat 35 hingga 36 kg dan tinggi 126 hingga 130 cm. Pertumbuhan fisik saya terus meningkat hingga kelas 6, di mana berat saya mencapai 50 hingga 55 kg dan tinggi 146 hingga 151 cm. Aktivitas fisik saya sehari-hari biasanya bermain bersama tetangga di sore hari, seperti bersepeda, bermain petak umpet, atau kejar-kejaran. Sementara untuk berolahraga hanya dilakukan di sekolah. Dari segi kesehatan, saya jarang absen sekolah karena sakit, namun cukup sering mengalami batuk. Saya ingat pertama kali saya mengalami sakit kepala itu terjadi saat saya kelas 2 SD, dan saya sempat sakit tipes pada kelas 4 hingga harus dirawat di rumah sakit. Saya mulai mengalami tanda awal pubertas pada kelas 6 semester 1. Hal tersebut terjadi di usia 11 tahun. Perkembangan kognitif saya juga cukup pesat. Saya telah memasuki tahap operasional konkret menurut biasa. Biasanya pada usia ini, anak-anak sudah menguasai penggunaan objek fisik untuk menjelaskan konsep logika. Pada usia ini, anak-anak mampu menggunakan logika, tetapi hanya berkaitan dengan hal-hal fisik yang sebenarnya. Saya memahami konsep konservasi. Misalnya ketika dua plastisin dengan jumlah yang sama diubah bentuknya, saya tetap tahu jumlahnya sama. Saya juga mampu melakukan seriasi. Saya dapat menyusun pensil warna atau buku pelajaran dari yang terpendek hingga terpanjang. Serta memahami reversibilitas, seperti 5 tambah 2 itu sama dengan 7, dan 7 kurang 2 itu sama dengan 5. Dalam konsep klasifikasi, saya mampu membedakan hewan berdasarkan cara berkembang biak, serta mengelompokkan bangun datar berdasarkan jumlah sisinya. Prestasi akademik saya menonjol pada mata pelajaran tahfiz, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Tahfiz saya suka karena nilai tahfiz di rapor saya itu paling tinggi dan kemampuan menghafal menjadi keunggulan saya. Bahkan saya mampu menghafal 2 juz saat SD. Bahasa Indonesia saya sukai karena saya suka menulis cerpen dan puisi. Saya pernah merasa bangga ketika karya prosa saya dipajang di mading kelas pada kelas 5 SD. Seni budaya menjadi favorit karena hobi saya itu menggambar dan membuat kreasi, origami. Sebaliknya, saya kurang menyukai matematika dan olahraga. Olahraga menjadi tantangan karena saya kurang menyukai aktivitas fisik dan merasa kesulitan dalam latihan kelunturan. Kalau untuk pelajaran matematika itu mulai rumit sejak kelas 4. Bahkan ketika SD saya pernah mendapatkan nilai 30 pada UAS matematika, dan nilai tersebut merupakan nilai yang paling rendah yang pernah saya dapatkan ketika SD. Mengenai cara belajar, saya lebih banyak menghafal dan membuat ringkasan materi. Saya suka menghias catatan dengan sticky notes dan tulisan lettering agar mudah diingat.
Dalam perkembangan bahasa, saya cukup cerewet dengan orang terdekat dan mampu berkomunikasi dengan baik. Saat bergosip dengan teman, saya mulai menggunakan bahasa rahasia berupa nama samaran ketika ingin membicarakan orang. Keterampilan membaca dan menulis saya semakin berkembang melalui hobi membaca dan ekskul menulis yang saya ikuti sejak kelas 4, termasuk membuat cerpen dan novel sendiri. Perkembangan sosial emosional saya menunjukkan transisi dari inferiority menuju industri. Pada awal SD, saya merasa kurang percaya diri dan kesepian karena tidak memiliki sahabat, serta cenderung cengeng saat menghadapi kesulitan, sehingga perasaan inferior cukup dominan. Namun, menjelang kelas 4 hingga 6 SD, saya mulai mampu berbaur dengan teman sekelas, meskipun tidak memiliki sahabat dekat, serta tetap mempertahankan hubungan baik dengan teman lain. Saya juga menunjukkan industri melalui prestasi akademik seperti rajin mengerjakan tugas, menghafal juz di Al-Quran, dan biasa berlomba-lomba dengan teman kelompok tahfiz saya di sekolah untuk berebutan antrian menyetor, serta mengembangkan hobi membaca, menggambar, dan mengarang cerpen. Pengalaman menghadapi konflik sosial juga membantu saya belajar menyesuaikan diri dan mengontrol emosi. Dengan demikian, meskipun awalnya merasa inferior, kemampuan akademik, sosial, dan kreatif saya berkembang sehingga saya mulai merasakan kompetensi dan percaya diri sesuai tahap Erikson. Konsep diri saya di masa SD menunjukkan bahwa saya adalah anak yang rajin dan disiplin, meski kadang prokrastinasi. Saya percaya diri dengan kemampuan menghafal Al-Quran, rajin mengerjakan tugas sekolah, dan memelihara ibadah sehingga jarang ada sholat saya yang bolong-bolong. Dalam persahabatan, saya dekat dengan beberapa tetangga sejak kecil. Kami sering bermain di sore hari dan ketika di bulan Ramadan, kami sering sholat tarawih bersama dan bermain kembang api setelahnya. Di sekolah saya tidak memiliki sahabat dekat, tapi bukan berarti saya tidak punya teman untuk diajak bercerita. Peer status saya termasuk anak yang tidak populer pada awal SD karena sifat cengeng. Namun ketika kelas 4 ke atas, saya mulai nyaman dengan teman sekelas. Hubungan saya dengan guru terbatas, paling dekat dengan wali kelas dan guru bahasa Arab. Dalam keluarga, saya lebih dekat dengan mama saya, sedangkan hubungan dengan adik kurang dekat karena pendiam dan terlalu nurut, meski kadang dia membuat saya kesal. Perkembangan moral saya masuk pada conventional level menurut Kohlberg. Pada tahap ini, individu berorientasi pada sikap atau perilaku yang dinilai baik atau buruk oleh kelompoknya dan menjunjung tinggi hukum sebagai suatu yang harus dilestarikan dikarenakan sudah sesuai dengan aturan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Saya patuh pada aturan sekolah, jarang menyontek karena takut malu. Namun sense of fairness saya itu masih kurang. Misalnya, saya kadang pelit berbagi mainan atau alat tulis dengan orang lain atau dengan adik saya. Empati saya juga masih berkembang. Saya bisa menemani teman sedih, namun sulit membayangkan perasaan mereka secara mendalam. Selama SD, saya mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Kelas 1 saya ikut ekskul menari, kelas 3 pramuka dan sains, kelas 4 menulis dan tilawah, kelas 5 silat dan komputer. Rutinitas sekolah memengaruhi waktu bermain saya dengan tetangga yang berkurang seiring meningkatnya jam pulang sekolah, yang mana hal tersebut terjadi ketika saya duduk di kelas 4-6 SD. Peristiwa penting yang saya ingat adalah pengalaman konflik kecil dengan teman saat kelas 1 yang sempat membuat saya takut namun akhirnya terselesaikan. Suatu hari, secara tidak sengaja saya menduduki tangan teman dari kelas lain. Dia menjadi marah. Karena itu, saya mulai takut untuk menghadapinya. Akibatnya saya sering menghindar karena rasa takut. Perasaan takut ini membuat saya cemas dan kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Bahkan pengalaman ini sempat memengaruhi kegiatan ekstrakurikuler saya. Misalnya saya sering bolos ekskul menari saat kelas 1 karena teman tersebut juga ikut di ekskul yang sama dengan saya, dan saya merasa tidak nyaman jika harus bertemu dengannya. Namun ternyata anak-anak biasanya cepat melupakan masalah kecil. Ketika bertemu kembali di ekskul menari, teman itu malah mengajak saya berbicara seperti tidak pernah marah sebelumnya.
Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi saya dalam menghadapi konflik sosial, belajar menenangkan diri dan mulai memahami bahwa masalah kecil bisa diselesaikan tanpa harus merasa takut terus-menerus. Berbicara mengenai prestasi, saya pernah termasuk ranking 5 di kelas 1 dan karya prosa yang saya buat dipajang di mading kelas pada kelas 5. Saya rasa itu bukanlah hal yang membanggakan, tetapi cukup berkesan di memori saya. Melalui proses menelusuri kembali perjalanan perkembangan saya menyadari bahwa banyak aspek diri saya saat ini ternyata memiliki akar sejak saat dini. Hal ini membuat saya melihat diri sendiri dengan perspektif baru, bahwa kepribadian bukan hanya hasil dari pengalaman masa remaja atau dewasa, tetapi dibentuk secara bertahap sejak dalam kandungan. Saya juga belajar bahwa setiap fase perkembangan yang saya lewati memiliki peran, meskipun saat itu terasa biasa-biasa saja. Menghubungkan cerita hidup dengan teori perkembangan juga bikin semuanya terasa lebih nyata. Teori Piaget, Erikson, Bowlby, dan lain-lain yang awalnya hanya seperti materi kuliah, ternyata benar-benar ada contohnya dalam pengalaman saya sendiri. Misalnya, tahap inisiatif versus guilt terasa relevan ketika saya mengingat masa-masa TK saya yang penuh dengan masa-masa bermain dan penuh dengan imajinasi. Dari hal tersebut, saya belajar bahwa teori perkembangan sebenarnya membantu kita memahami manusia dengan lebih lengkap. Saya jadi lebih paham kalau perkembangan manusia itu tidak hanya terjadi secara sendiri gitu, atau hanya terjadi tanpa bantuan orang lain, tapi dipengaruhi oleh banyak hal seperti faktor biologis, hubungan dengan orang lain, budaya, dan lingkungan sekitar. Sebagai calon psikolog, proses ini mengajarkan saya untuk tidak menilai seseorang dari satu waktu saja. Setiap orang memiliki cerita, latar belakang, dan perjalanan perkembangan yang ikut membentuk mereka, dan itu penting untuk dihargai. Terakhir, terima kasih kepada orang tua saya yang telah berbagi cerita dan membantu saya merekonstruksi perjalanan perkembangan saya. Proses ini membuat saya semakin menghargai usaha orang tua saya dalam mengasuh saya. Sekian cerita saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.